Siapa ini? Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Nurul Faiza, Umi Ainun Naimah. Kepada Umi Ainun Naimah, waktu dan tempat dipersilahkan. TV kelas yaitu Ummah Zahroh serta ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz ustadzah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama dapat berkumpul dalam acara sosialisasi ujian CPT dan IPT kelas ICP SD Nurul Faizah tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Acara pada pagi hari ini berkenaan dengan akan dilaksanakannya ujian CPT dan ujian IPT kelas ICP dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ujian CPT itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Ujian CPT itu maksudnya dari center, soalnya dari Malang, UM Malang. Kalau yang kelas 3 adalah ujian IPT, internasional, jadi langsung dari Cambridge-nya sana. Pelaksanaan ujian ini yaitu tanggal 2 sampai tanggal 4 Juni. Dan itu tidak lama lagi. Karena sekarang Ramadan, jadi pembelajaran juga tidak maksimal, tidak bisa maksimal. Setelah itu kita masih dipotong libur Lebaran, kita baru masuk sekitar tanggal 20-an Mei. Jadi kita hanya punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan ujian ini di sekolah. Maksudnya di sekolah itu dilaksanakan pada jam sekolah, pada saat masuk sekolah. Karena itu untuk pelaksanaan ujian tahun ini dengan waktu yang tidak lama lagi, maka perlu diadakan sosialisasi untuk semua ayah bunda, karena pelaksanaannya akan sama dengan ujian kemarin, yaitu dilaksanakan secara online karena masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan offline di sekolah. Dan untuk pelaksanaan online yang kita harapkan adalah ujian bisa terlaksana dengan fair. Karena pengalaman ujian kemarin itu ada yang ketika Zoom amplopnya sudah dibuka, amplop soalnya sudah dibuka. Padahal aturan dari Cambridge Centernya soal itu amplopnya, segel amplopnya dibuka bersama-sama pada saat Zoom. Hal itu adalah untuk menjaga agar ujian terlaksana dengan fair. Jadi benar-benar anak-anak itu baru membuka amplopnya pada saat Zoom, terus mengerjakan soal-soal sendiri, tidak ada orang tua atau siapapun di sampingnya yang ngajari gitu nggih. Setelah selesai langsung dimasukkan ke amplop lagi, terus disegel lagi dan langsung diantar ke sekolah. Itu adalah yang seharusnya dilaksanakan. Karena tahun kemarin masih ada yang seperti itu, makanya pada hari ini kami perlu untuk mengadakan sosialisasi kembali untuk menjelaskan dengan lebih detail mengenai tata tertib ujian CPT dan ICP ini yang telah ditentukan dari Cambridge Center. Harapan kami mudah-mudahan ayah bunda bisa memantau ujian siswa-siswa dari mulai persiapan sampai pelaksanaan
agar bisa berjalan dengan baik, dengan fair, dan siswa-siswa juga mendapatkan hasil yang maksimal yang bisa mereka dapatkan. Nanti gitu harapan kita, hasilnya yang baik itu adalah keinginan kita, karena itu kita harus mempersiapkan juga dengan baik. Kalau nanti memang diperlukan, bisa dikomunikasikan dengan guru kelas masing-masing. Kalau misalnya diperlukan pada saat liburan juga siswa diberikan latihan soal. Kalau para orang tua menghendaki seperti itu, nggih mboten napa-napa. Silakan koordinasi dengan gurunya masing-masing. Tapi kalau para ayah bunda tidak mau seperti itu, mau persiapan sendiri saja di rumah, nggih monggo banget nggih. Jadi ini kami serahkan kepada ayah bunda sekalian, hanya saja persiapan resminya, formalnya itu hanya bisa dilaksanakan 1 minggu sebelumnya, setelah masuk pasca liburan Lebaran. Itu sekitar tanggal 20. Jadi ada 2 hari, habis itu terus tanggal merah lagi tanggal 26, ada 2 hari lagi. Tanggal 2 sudah langsung ujian, 2 sampai 4 Juni kita ujian. Ya, harapan kami mudah-mudahan hasil ujian kali ini bisa minimal sama atau lebih baik daripada ujian yang kemarin. Ya, ini kalau yang kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 ini belum lama ujian sudah ujian lagi. Kalau untuk yang kelas 1 ini adalah ujian perdana. Ya, kalau untuk ujian yang kemarin dua-duanya, 2 kelas itu ya, yang kelas 2 sama kelas 3 kemarin itu adalah ujian dari center, soalnya dari UM Malang. Tapi untuk ujian yang sekarang untuk kelas 3 itu soalnya langsung dari Cambridge. Ya, jadi ini soal dari Cambridge-nya langsung, skalanya sudah internasional. Karena itu harapan kami para ayah bunda dan Mrs. ICP itu bisa bersama-sama mempersiapkan para siswa agar dapat menghadapi ujian dengan lancar gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tata tertib dan sosialisasi semua hal yang berkenaan dengan ICP kelas akan disampaikan oleh koordinator ICP yaitu Ummah Zahroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada Ibu Kepala Sekolah, Umi Ainun Naimah. Acara selanjutnya yaitu rapat sosialisasi ujian IPT dan CPT untuk kelas ICP yang akan disampaikan oleh koordinator ICP Ummah Zahrotun Ni'mah Afif. Kepada Ummah Zahrotun Ni'mah Afif, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar nggih Bunda, Ayah, suara saya? Sampun. Oh nggih. Ampun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak kena. Tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Nurul Faizah, Umi Ainun. Yang kami hormati para Ustadz Ustadzah, Miss SD Nurul Faizah kelas ICP yang sudah mempersiapkan acara ini. Panjenengan yang di rumah kalau tahu nih, di sini megah sekali. Para ustadz-ustadzah sudah mempersiapkan bahwa panjenengan semuanya datang ke sini, sehingga kita memilih lokasi di aula agar bisa social distance. Dengan kapasitas berapa Ustadz? 2.000 orang tadi kayaknya. 2,5. Dan alhamdulillah yang hadir ada 300 orang di sini. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa bertemu nggih, Bunda dan Ayah. Terima kasih untuk Bunda dan Ayah semua yang sudah bergabung dengan kami baik via offline maupun Zoom. Mudah-mudahan dengan dua metode ini semua wali murid bisa ikut bergabung dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini. Adapun yang belum bisa bergabung, merekod dan akan mengirim ulang hasil dari pertemuan pagi hari ini. Ayah Bunda sekalian, sebelum kami lanjut, kami mohon bacaan surat Al-Fatihah 2. Yang pertama kita tujukan pada Ayah Afif. Beliau adalah pendiri Yayasan Pondok Pesantren Nurul Faizah, di mana berkat usaha beliau lahirlah SD Nurul Faizah dan kita bisa bertemu menjadi satu keluarga. Semoga Allah memuliakan beliau di sisinya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah yang kedua, karena kita adalah satu keluarga, maka ketika ada kabar terbaru, ingin sekali kami dari pihak yayasan untuk segera memberitahukan, walaupun itu masih sangat early bird gitu. Informasi ini kurang lebih ada sekitar 2 mingguan yang lalu. Kami Yayasan Nurul Faizah menerima tanah wakaf seluas 4.610 meter yang rencananya akan kami gunakan untuk membangun SMP dan SMA boarding school Nurul Faizah. Tanah tersebut terletak di Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Posisinya 14 km dari Gunung Bromo. Jadi mudah-mudahan proses merintis SMP dan SMA itu dimudahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Harapan kami setelah lulusnya anak-anak dari SD Nurul Faizah ini yang berkenan untuk mondok bisa langsung melanjutkan ke SMP boarding school Nurul Faizah sekaligus menikmati udara segar. Panjenengan kalau nyambangi dan nganter sekaligus rekreasi. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang ujian CPT dan IPT untuk kelas ICP. Sebelum kita membahas tata tertib, ada satu kabar yang membuat kami galau dan sebenarnya kami tidak ingin menyampaikan ke panjenengan, tapi apa daya kami harus menyampaikan. Kalau menyampaikan apa mboten kinten-kinten niki nggih? Monggo Uma disampaikan saja. Disampaikan nggih. Sebenarnya ketika saya menerima kabar ini terus terang langsung mboten saged tilem kula. Tapi untung semalam saja. Selanjutnya kita serahkan pada Allah bahwa semuanya ada hikmahnya.
Saya akan menceritakan terlebih dahulu sejarah berdirinya kelas ICP di SD Nurul Faizah, terutama untuk yang ayah bunda wali kelas 1 mungkin belum tahu, kalau yang kelas 2 dan 3 insya Allah sudah tahu nih, dan saya ulang kembali. Jadi visi misi dari dibangunnya SD Nurul Faizah itu ayah bunda, dari rasa prihatin kami bahwa di luar sana sepanjang yang kami ketahui, sekolah-sekolah yang berkualitas, baik itu kualitas pembelajarannya maupun kualitas sarana prasarananya, itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sedangkan kami yang tinggal di sini, di daerah tempat adanya SD Nurul Faizah ini dan sekitarnya, ini adalah sangat beragam background orang tua, tidak semuanya menengah ke atas. Lalu dari berbagai pengalaman kami berinteraksi, kami itu sangat prihatin bahwa kenapa yang berhak mendapatkan pembelajaran berkualitas hanya anak-anak dari kalangan menengah ke atas. Padahal semua anak itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pembelajaran terbaik. Oleh karena itu, maka Yayasan Pondok Pesantren Nurul Faizah akhirnya berazam untuk membuat sekolah dasar yang berkualitas semaksimal yang kami mampu dengan dana yang sebisa mungkin dijangkau oleh semua kalangan. Akhirnya muncullah SD Nurul Faizah sebagaimana yang ayah bunda ketahui. Kami berusaha sangat menekan dana, tapi kami berusaha untuk mengupgrade kemampuan semua SDM dan pelayanan agar bisa menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa, agama, dan negara. Oleh karena itu, akhirnya kami berusaha untuk memberikan biaya yang harus dibayar oleh orang tua itu terjangkau. Sampai akhirnya setelah 1 tahun berjalan, 1 tahun atau 2 tahun berjalan, kami akhirnya berpikir bagaimana untuk meningkatkan kualitas SD Nurul Faizah. Lalu kami menjajaki untuk silaturahim ke Cambridge Center. Cambridge itu banyak senternya. Di Indonesia itu hampir 160-an center. Center itu seperti agen-agennya begitu, cabang-cabangnya. Nah, Cambridge Center yang kita silaturahimi waktu itu adalah Cambridge Center yang ada di Universitas Negeri Malang, ID 110 begitu. Lalu kami silaturahim, kami bertanya banyak hal terkait kemungkinan kerjasama antara SD Nurul Faizah dengan Cambridge Center dengan membuka kelas internasional. Jika memang dari apa yang kita bicarakan dengan visi awal bahwa kita ingin memberikan kualitas terbaik dengan harga terjangkau memungkinkan, maka kita akan buka. Tetapi jika memang masih terlalu tinggi, sebagaimana yang kita kenal selama ini, kelas internasional itu identik dengan harga yang fantastik, maka kami mungkin akan pending dulu rencana tersebut. Akhirnya dari hasil pembicaraan, salah satu yang kami tanyakan ke Cambridge Center saat itu, juga yang ayah bunda tanyakan ketika bertanya terkait kelas ICP, yaitu tentang registrasi. Kami waktu itu bertanya, apakah registrasi ini dilakukan hanya di awal atau setiap tahun? Dan takdirnya Allah jadikan yang menjawab pertanyaan salah itu salah paham. Maksud saya itu saya bertanya registrasi yang harus dibayar oleh siswa. Tetapi yang menjawab dari Cambridge Center itu memahami pertanyaan saya registrasi itu adalah registrasi yang harus dibayar oleh pihak sekolah. Karena kita double, baik sekolah maupun siswa juga sama-sama harus membayar registrasi. Lalu beliau menjawab, tidak, hanya 1 kali saja, di awal saja, selanjutnya tidak perlu registrasi. Itu ternyata jawaban untuk registrasinya sekolah. Jadi untuk daftar pertama menjadi anggota mitra Cambridge Center itu sekolah kan harus membayar biaya sekian juta gitu yang harus kita bayarkan sebagai mitra.
Selanjutnya siswa-siswa juga harus membayar registrasi sebagaimana yang ayah bunda sudah bayarkan di awal kelas 1. Ada yang kelas 2. Begitu. Ternyata ketika tahun kemarin ujian, itu kami mendapatkan invoice dari Cambridge Center yang isinya adalah tentang biaya registrasi dan biaya ujian. Nah, registrasi dan biaya ujian karena kemarin adalah ujian pertama dan sudah dibayarkan oleh ayah bunda semua, maka langsung kami sampaikan ke pihak Cambridge Center. Kan panjenengan sudah daftar semua, baik itu yang join ICP-nya di ongoing maupun yang sejak awal kan sudah bayar, sudah terbayarkan semua. Nah ternyata ini kita adalah masuk tahun kedua untuk mengikuti ujian Cambridge. Invoice yang kami dapatkan menjelang ujian pasti ada invoice yang harus kita bayar gitu. Invoice yang kita dapatkan di situ tercantum juga lagi registrasi siswa kelas 1 sampai 3 dan biaya ujian kelas 1 sampai 3. Kami langsung kaget waktu itu, ayah bunda. Itu yang membuat saya pribadi terus terang tidak bisa tidur semalam. Karena memikirkan saya tidak berharap untuk membebani panjenengan. Kalau seandainya di awal pertanyaan itu jawabannya paham orangnya bahwa registrasi yang saya tanyakan adalah registrasi siswa, mungkin kesimpulan yang kami dapat adalah kami tidak akan membuka kelas ICP terlebih dahulu. Ternyata Allah buat beliau salah paham. Hikmahnya saja adalah mungkin Allah takdirkan memang SD Nurul Faizah harus segera membuka kelas internasional. Terlepas ini adalah doanya panjenengan atau doanya putranya jenengan, wallahu a'lam. Yang jelas ini adalah wujud Allah mengabulkan doa kita bersama dengan cara yang begitu indah. Dan kita sudah merasakan beberapa tahun, 2 tahun, 1 tahun, atau mungkin ada yang baru belum sampai 1 tahun, bagaimana pembelajaran SD kelas ICP di SD Nurul Faizah. Insya Allah kita sudah merasakan sedikit banyak dampaknya, gitu. Hitung-hitung daripada mengkursuskan anak-anak bahasa Inggris, harganya juga undi dengan SPP yang harus dibayarkan perbandingannya dengan kelas reguler. Insya Allah ini adalah manfaat untuk kita bersama. Sehingga kalau hubungannya dengan Cambridge pasti itu nilainya adalah dolar. Nah dolarnya itu mungkin kami kemarin sempat koordinasi dengan pihak sekolah. Mulai tahun depan dan tahun ini, kalau tahun ini yang ujian kan sudah terbayarkan di daftar ulang Bunda untuk yang sekarang. Tinggal yang belum terbayarkan adalah registrasinya. Nah, registrasinya itu biayanya adalah $40. Sekarang kurusnya berapa? Kurusnya dolar sekarang berapa? Bisa jadi itu biayanya akan berbeda antara satu ayah, satu bunda ketika membayar tergantung kurs hari pembayaran. Berapa Ustaz? Dolarnya berapa sekarang? Dolarnya berapa? 14.500. Coba 14.500 kali $40 berapa? 582. Jadi untuk tahun ini ada registrasi dan insya Allah setiap tahun itu $40. Setiap tahun $40 yang kalau kurusnya hari ini 14.500 berarti 582.000 yang sebenarnya harus ayah bunda bayarkan. Kami mencoba mencari ada plot mana yang bisa kita bayarkan ya. Maksud hati ingin nalangi, tapi ternyata apa daya nggak ada plot. Apalagi kita lagi bangun dan mudah-mudahan juga SMP, SMA, boarding school Nurul Faizah juga segera dimudahkan oleh Allah untuk membangun. Akhirnya kami sampaikan hari ini ke ayah bunda. Karena memang kami baru tahu dan sekarang kami baru menyampaikan ke ayah bunda untuk pembayaran registrasi yang kali ini kami bebaskan kapan ayah bunda
sempat untuk membayarnya sampai terakhir ya akhir semester 2 sampai kenaikan kelas. Monggo jenengan mau dicicil, mau cash langsung atau tunggu nanti monggo. Yang jelas kami bebaskan batas akhirnya adalah akhir tahun ajaran sampai kenaikan kelas sudah selesai. Lalu sistemnya ke depan, mulai tahun ajaran depan, biasanya untuk daftar ulang kelas ICP itu kan yang kemarin sama-sama di semester awal, semester 1, semester awal ganjil, bahwa semuanya harus membayar daftar ulang. Bedanya di kelas ICP dan kelas reguler, waktu itu hanya kita tambahkan untuk biaya ujian ICP, kami belum menambahkan biaya registrasi. Nah, mulai sekarang agar tidak terlalu berat ditanggung oleh wali murid, kita putuskan untuk daftar ulang sekolah SD Nurul Faizah sama dengan reguler itu dibayarkan di awal tahun ajaran, yaitu awal semester ganjil. Adapun untuk pembayaran yang berhubungan dengan ICP, baik itu registrasi maupun ujian Cambridge, itu bisa dibayarkannya di awal semester 2. Jadi kalau daftar ulang sekolah di awal semester 1, sedangkan yang hubungannya dengan Cambridge itu dibayarkan di semester 2. Kalau panjenengan mau kira-kira sendiri, registrasi biayanya $40, adapun ujiannya biayanya $25. Nah, itu jenengan bisa kira-kira sendiri tergantung jenengan melunasinya itu hari apa, dilihat kurs dolar berapa ya segitulah yang harus dibayarkan. Demikian ayah bunda. Waalaikumsalam. Demikian ayah bunda untuk masalah informasi sebelum penjelasan tentang tata tertib ICP. Selanjutnya saya teruskan dengan penjelasan tata tertib ICP. Bisa di share screen, Ustaz. Sampun, di mana? Oke. Ini adalah tata tertib ujian. Bisa dibesarkan, Ustaz? Oke. Ya. Minta tolong untuk yang hadir langsung dikirim di grup kelas biar bunda-bunda yang hadir bisa buka di HP-nya masing-masing. Ustadz Rozak tidak tolong dikirimkan ya, Ustadz Rozak atau Pak Riko ya. Tata tertib ujian CPT dan IPT May Series 2021 masa pandemi COVID-19. Saya jelaskan dulu, CPT adalah Center Progression Test. Adalah untuk anak kelas 1 dan 2 yang mana ujian ini dilakukan untuk mempersiapkan siswa kelas 1 dan 2 SD sebelum akhirnya mengikuti ujian yang diberikan oleh Cambridge langsung. Nah, Center Progression Test ini yang membuat adalah Cambridge Center. Cambridge Center yang kita ikuti adalah dari Cambridge Center ID 110, sehingga yang membuat ujian untuk kelas 1 dan 2 SD adalah Ustadz masih yang pertama Ustadz. Ya, oke. Untuk ujian kelas 1 dan 2 yang membuat adalah pihak Cambridge Center. Selanjutnya IPT adalah International Progression Test yang mana soalnya langsung dibuat oleh pihak Cambridge. International Progression Test ini digunakan untuk ujian kelas 3, 4, dan 5 SD. Adapun nanti terakhir kelas 6 akan mengikuti ujian checkpoint namanya. Itu juga dari Cambridge Center. Dari Cambridge langsung. Kalau kelas 6 checkpoint ujiannya tidak dilakukan di sekolah Bunda, tapi dilakukan di sebuah hotel yang akan diawasi langsung oleh semua tim dari Cambridge Center begitu. Kenapa ada istilah May Series? Selama ini ujian CPT dan IPT itu dilakukan setiap bulan Mei, April Mei begitu.
Adapun ujian checkpoint untuk kelas 6 dilakukannya di bulan Oktober. Sehingga kelas 6 nanti itu jika akan ujian checkpoint, dia baru masuk kelas 6 berapa bulan, sudah langsung ujian Cambridge. Lalu masa pandemi COVID-19, karena memang ujian kita lakukan secara daring, beda dengan sebelumnya yang seharusnya jika tidak pandemi, ketika ujian baik CPT maupun IPT yang ngawasi dari pihak Cambridge Center. Jadi bukan dari guru-guru SD Nurul Faiza, anak-anak di dalam ruangan itu hanya diawasi oleh guru-guru dari Cambridge Center. Karena ini daring, akhirnya nanti akan join pengawas begitu. Next, Ustaz. Petunjuk umum, dengan kondisi yang tidak memungkinkan ujian CPT dan IPT dilaksanakan secara tatap muka, maka ujian CPT dan IPT akan dilaksanakan secara daring. 2. Ujian CPT dan IPT insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Juni 2021. 3. Kerja mandiri sangat dianjurkan agar kompetensi siswa dapat terukur secara valid. Sebagaimana yang sudah disinggung oleh kepala sekolah tadi ya, Ayah Bunda, kami sangat berharap Ayah Bunda mendukung putra-putrinya untuk percaya, pede dengan kemampuannya masing-masing. Jika kita ingin memberikan sesuatu, maka kita berikan maksimal pada proses persiapan. Setelah proses ujian, mohon Ayah Bunda mendukung dengan sangat tentang kemandirian Ananda putra dan putri kita. Karena bagaimana kami pihak sekolah bisa mengevaluasi terkait metode pembelajaran jika hasil yang kita dapatkan itu adalah hasil karya bersama antara siswa dan orang tua. Itu nanti akan terlihat ketika anak-anak sudah kembali sekolah offline tatap muka, akan terlihat bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Jadi kita usahakan memberikan dukungan pada saat proses, terkait pada saat ujian, biarkan mereka menyelesaikan sendiri sesuai dengan kemampuannya. 4. Ujian CPT dan IPT akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. 5. Saat ujian berlangsung, siswa menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal hari pelaksanaan ujian. Jika Senin merah putih, Selasa merah putih, Rabu batik, Kamis pramuka, Jumat pramuka. Next, Ustaz. Petunjuk khusus sebelum ujian. 1. Wali siswa mengambil paket ujian di sekolah untuk 3 mapel sekaligus dalam amplop yang masih tersegel sehari sebelum ujian dimulai. Hari apa ya? Tanggal 2 itu hari apa? Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Rabu. Tanggal 2 itu Rabu. Berarti hari Selasa tanggal 1 Juni Ayah Bunda bisa mengambil 3 paket soal yang sudah disiapkan di kantor SD Nurul Faiza. Selanjutnya 2, siswa per kelas akan dibagi menjadi 3 kelompok. Informasi terkait pembagian kelompok dan pengawas akan diinfokan menyusul di grup kelas masing-masing oleh Walas. 3, setiap kelompok akan diawasi oleh 3 pengawas, yaitu 2 dari sekolah dan 1 dari pihak Cambridge Center ID 110. Next. Waktu pelaksanaan CPT untuk kelas 1 dan kelas 2, English hanya ada paper 1, waktunya 60 menit. Matematik papernya juga hanya 1, waktunya 60 menit. Sains papernya hanya 1, waktunya 60 menit.
ini berlaku sama dengan kelas 2 karena CPT yang membuat adalah center. Keterangannya yang perlu disiapkan pada saat ujian adalah alat tulis standar ya. Kalau pakai pulpen apa pensil? Kemarin pulpen apa pensil? Pensil ini. Kalau pakai pulpen berarti disiapkan juga tip X-nya. Khawatir nanti ada yang salah-salah. Begitu, kalau bisa disiapkan lebih dari satu, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Biasanya kalau pulpen jatuh, sudah tidak lancar lagi. Mungkin itu pulpen yang murah ya. Oke, lanjut. Oh, yang kelas 2. Kelas 2 nanti untuk mengerjakan soal matematik mungkin perlu disiapkan dengan rule atau penggaris. Mungkin pertanyaannya ada yang harus menggunakan penggaris, jadi disiapkan penggaris. Next. Waktu pelaksanaan IPT, IPT International Profession Test ini adalah soal langsung dari pihak Cambridge ya Bunda, Ayah. Yang pertama adalah English. English terdiri dari 2 paper, ada paper 1 dan paper 2. Untuk paper 1 waktunya 30 menit, sedangkan paper 2 waktunya 70 menit. Paper 17 menit. Paper 2 ini isinya listening test. Jadi untuk mengerjakan paper 2, siswa-siswi nanti akan mendengarkan sebuah audio yang dinyalakan oleh pengawas. Audio itu dinyalakan lalu peserta ujian siswa-siswi langsung mengerjakan tugas apa yang dia dengar dari listening test itu. Kalau memang masih belum paham, mungkin pihak pengawas bisa untuk mengulangi lagi. Nah, yang bisa Ayah Bunda bantu persiapannya adalah karena kelas 3 ini ada listening test, maka kami harapkan juga masalah headset atau salon gitu, mungkin salon laptop itu biar ketika audionya dinyalakan itu bisa terdengar jelas. Dan audio ini soalnya juga langsung dari Cambridge. Pengawas hanya akan memutarkan saja. Selanjutnya matematik terdiri dari 3 paper, paper 1, paper 2, paper 3. Paper 1 waktunya 35 menit, paper 2 35 menit, paper 3 ini sama dengan English, cuma kalau English itu kan istilahnya listening, lalu muridnya mengerjakan. Kalau paper 3 matematik ini gurunya memberikan soal live gitu, jadi soalnya dari gurunya, dari lesson gurunya, lalu muridnya langsung mengerjakan saat itu juga. Untuk paper 3 waktunya 15 menit. Jadi memang untuk bisa mengerjakan soal-soal ini sesuai dengan waktu, karena disiplin waktu kita tidak bisa menambah waktu karena kan ada pengawasnya langsung dari campus center. Maka memang kita butuh mempersiapkan putra-putri kita dengan banyak exercise, latihan-latihan soal, baik itu dari latihan yang diberikan oleh pihak Mrs. maupun dari pihak sekolah maupun tambahan dari ayah bunda di rumah agar membiasakan siswa-siswi kita menyelesaikan soal tepat waktu atau bisa menyelesaikan soal dengan cepat. Selanjutnya yang sains paper 1 dan paper 2 masing-masing 35 menit. Yang perlu dipersiapkan untuk kelas 3, 1 alat tulis, 2 rule penggaris, 3 set square. Set square dan 4 tracing paper. Ini apa artinya ya? nanti diartikan sama wali kelasnya ya. Atau Miss Rila apa artinya ini Miss Rila, pembina ICP kita? Set square ini apa? Tracing paper ini apa Miss Rila? Penggaris segitiga. Kalau tracing nyusul ya ayah bunda ya. Kita lanjut saja ya. Lanjut Ustadz. Next.
Oke, selanjutnya adalah petunjuk khusus saat ujian. Menjiplak. Tracing paper itu menjiplak. Terus apa maksudnya? Tracing paper Ya. itu menjiplak. Oke, Ayah Bunda sama Miss kalau belum ketemu apa maksudnya? Oh, kertas semut pandang untuk menjiplak. Mungkin ada soal menjiplak ya? Ya, penjelasan lebih detailnya akan kita jelaskan menyusul ya. Di WA Group. Kalau kita tidak bisa menjawab, akan kita ask other gitu. Oke, petunjuk khusus saat ujian. 1. Peserta ujian telah siap di depan Zoom 15 menit sebelum ujian dimulai. Mohon kerjasama Ayah Bunda untuk membantu persiapan Ananda, mandinya, bangunnya, sarapannya, seragamnya, biar Ananda bisa siap 15 menit sebelum ujian dimulai. Yang kedua, peserta harus mengaktifkan fungsi kamera dan menonaktifkan fungsi mikrofon. Selama ujian berlangsung, dilarang mematikan fungsi kamera. 3. Menaktifkan mikrofon ketika diizinkan oleh pengawas untuk bertanya. 3. Saat pelaksanaan ujian, siswa harus menunjukkan amplop ujian masih tersegel di depan kamera. Dibuka bersama-sama atas instruksi dari pengawas. Lalu yang keempat, siswa yang memiliki pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand maksimal 3 kali. Jadi tadi yang kita harapkan Ayah Bunda membantu persiapan Ananda hanya cukup pada saat persiapan. Pada saat ujian kami mohon Ananda tidak dibantu dalam hal jawaban. Jika Ananda tidak paham dengan soal, ada tinggal pengawas yang siap mendampingi Ananda. Ananda dipersilahkan untuk bertanya pada pengawas tersebut. 5. Suasana rumah diharapkan tenang agar siswa dapat berkonsentrasi saat ujian. 6. Saat selesai ujian, siswa harus masukkan soal ujian ke dalam amplop yang tersegel kembali dan ditutup bersama. Ini adalah catatan hasil evaluasi tahun kemarin, Ayah Bunda. Kemarin itu yang ujian kelas 1 dan 2, yang sekarang kelas 2 dan 3. Itu adalah ujian perdana. Dari pengalaman kemarin, ketika membuka amplop bisa dilakukan bersama atas instruksi pengawas. Selanjutnya, siswa-siswi dipersilakan menjawab soal. Dan ternyata ada yang baru 15 menit sudah selesai, padahal waktunya 1 jam. Ada yang 20 menit selesai, jadi yang sampai 60 menit itu tinggal nggak sampai mungkin. Akhirnya teman-temannya mentok-mentok itu ya 50 menit gitu sudah selesai. Dan kadang yang tertinggal hanya 1, 2, 3 anak. Nah itu dari hasil pengalaman evaluasi kami dengan pihak Kemdis Center itu kurang efektif. Kasihan yang terakhir. Pastikan gopoh. Nah namanya orang gopoh itu bisa jawab apa, kan kasihan. Jadi biar tidak gopoh, maka ini nanti ujiannya akan dilaksanakan sesuai dengan jamnya. Untuk CPT berarti 60 jam. Nah, 60 menit. Mohon maaf ya, Ayah Bunda. Untuk CPT 60 menit. Bagaimana caranya biar 60 menit ini efektif? Karena kita ketahui misal anak-anak sudah selesai 15 menit kan dia bingung mau ngapain. Nanti dia mau izin masuk enggak boleh, mau main-main enggak boleh, mau makan minum juga lagi puasa. Jadi nanti sistemnya pengawas akan mendampingi anak-anak untuk menjawab per satu soalnya. Soal nomor 1. Begitu, jadi mereka kerjakan soal nomor 1. Pengawas diperbolehkan menjelaskan jika memang anak-anak tidak paham soal nomor 1, tetapi tidak memberikan jawabannya. Jadi hanya menjelaskan jika dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan sudah paham ya berarti gitu. Selanjutnya soal nomor 2, begitu agar anak-anak bersama-sama menjawabnya. Dengan begitu harapannya anak yang mungkin yang kemarin 15 menit selesai
mungkin juga kan namanya cepet-cepetan harusnya benar jadi salah karena ada huruf satu yang hilang. Namanya anak cepet-cepetan. Nah, dengan diberi pendampingan mengerjakan soal per item bersama, harapannya lebih teliti dalam menjawabnya. Begitu, Ayah Bunda. Sehingga nomor 6 ini ditutup bersama, ya memang bersama-sama memasukkan ke amplopnya lagi bersama, terus disegel bersama, leave Zoom bersama. Begitu. Next. Petunjuk khusus saat ujian English as Second Language Paper 2 dan Mathematics Paper 3, siswa dianjurkan menggunakan headset atau earphone untuk mendengarkan audio dalam menyelesaikan tugas tersebut. 2. Peserta ujian dilarang bekerja sama dengan siswa lain maupun orang lain di rumah menggunakan barang elektronik seperti smartphone untuk mencari jawaban dan praktek kecurangan lainnya. 3. Peserta ujian diharapkan disiplin dengan tata tertib ujian baik sebelum, selama, maupun akhir ujian. 4. Kemandirian dan kejujuran peserta ujian sangat diharapkan dan dijunjung tinggi. Next. Petunjuk khusus setelah ujian. 1. Setelah ujian hari ketiga selesai dilaksanakan, wali siswa menyerahkan kembali 3 amplop hasil ujian ke sekolah untuk dikirim kembali ke Cambridge Center ID 110. 2. Usaha lahir telah dilaksanakan. Mari kita lengkapi usaha lahir semua pihak terkait, baik itu dari pihak Cambridge Center, dari sekolah, dari Ayah Bunda, dari Ananda, dengan usaha batin Ayah dan Bunda. Doa orang tua pada anaknya adalah salah satu doa yang pasti terkabul. Jadi kami harap bantuan kerjasama kepada Ayah dan Bunda, baik lahir maupun batin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait tata tertib ujian. Selanjutnya saya kembalikan ke kepala sekolah jika mungkin ada yang dipertanyakan atau kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummah Zahro. Untuk ayah bunda sekalian, tadi Ummah Zahro telah menyampaikan 2 hal yang penting, yaitu pertama, mulai tahun ini ada registrasi untuk siswa ICP yaitu sebesar $40. Kalau ayah bunda sekalian mau membayar dengan dolar, alhamdulillah. Kalau mau membayar dengan rupiah, silahkan dikalikan dengan kurs dolar saat itu. Ngonten nggih. Terus selanjutnya yang kedua sudah dijelaskan tentang tata tertib ujian CPT dan IPT daring. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Ustazah Zahroh ini sudah jelas dan bisa terlaksana. Sekali lagi karena pada pelaksanaannya lewat Zoom nanti ada pengawas dari center yang akan ikut masuk ke Zoom. Ya, jadi beliau-beliau itu sangat tahu jika terjadi hal-hal yang di luar tata tertib atau yang melanggar tata tertib. Termasuk tadi yang menyampaikan bahwasanya ada yang ketika di Zoom amplopnya sudah dalam kondisi tidak tersegel, itu yang mengabarkan kepada kami adalah pihak center, ya, karena kemarin 2 hari tanggal berapa kita? Saya dan Ummah Zahroh itu akhir bulan kemarin, akhir bulan Maret kita 2 hari ada acara untuk kepala sekolah dan koordinator ICP. Iya, semua center yang masuk center ID 110 itu kita semuanya ada acara, termasuk perwakilan dari MI Al-Akbar, terus sekolah Bumi Solawat Sidoarjo itu Muhammadiyah 4 Puncang itu sama dengan kita, jadi masih menginduk ke UM Center gitu. Dan ketika kumpul semua itu hasilnya diperlihatkan siapa hasil yang paling bagus gitu.
Alhamdulillahnya tidak terlalu banyak waktunya, jadi hasil yang paling buruknya nggak di-share, yang di-share dan yang paling bagus. Tapi yang menjadi titik penting yang disampaikan kemarin adalah diharapkan pelaksanaan ujian CPT dan APT daring itu benar-benar bisa terlaksana dengan fair, jadi jujur. Siswa-siswa mandiri mengerjakan soalnya. Dan mungkin ada pertanyaan yang akan Ayah Bunda sampaikan, monggo kami persilahkan. Monggo Bunda. Yang di sini, yang di sana. 4.000. Pelaksanaannya kira-kira jam berapa? Tahun kemarin jam berapa Miss Eka? Jam 8. Nggih. Menurut saya itu ideal nggih, enggak terlalu pagi, enggak terlalu siang nggih. Kalau terlalu siang anak-anak sudah mulai malas. Kalau jam 8 mungkin pas nggih. Pelaksanaan ujian akan dimulai jam 8. Monggo yang lain ada lagi? Bunda yang di rumah ini tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan sangat paham atau ketenggengan karena disuruh bayar registrasi. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua, nggih. Karena ini juga tidak disengaja, bukannya kami menyembunyikan biar banyak yang masuk ICP dari awal tidak disampaikan boten sama sekali. Kita juga baru tahu kemarin Ustazah Zahra sampai nggak bisa tidur semalam, untungnya cuma semalam. Karena apa? Karena bingung kita bagaimana mengkomunikasikan kepada ayah bunda sekalian. Tapi semuanya itu sudah takdirnya Allah dan Allah memberikan beban kepada umatnya itu pasti sesuai dengan kemampuan. Kalau sekarang tiba-tiba ada pembayaran tambahan untuk kelas ICP, berarti Allah akan menambah rezeki ayah bunda sekalian. Amin. Oke. Ada yang ditanyakan lagi ayah bunda? Iya. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Oh, J, Saya dari wali murid Mbak Siva Kolpi. J, monggo Bunda. Monggo. Okay. Begini Ustazah, mengenai ujian ICP, ya kan dengan biaya yang sebegitu, ya lumayan besar lah. Terus dengan tingkat kesulitan dan peraturan yang berbagai macam, saya harapkan untuk besok kedepannya ujian yang akan datang ini benar-benar dipersiapkan jadi materi yang akan diujikan itu bisa sesuai dengan materi yang ditrainingkan ke anak-anak. Karena pengalaman yang kemarin, materi yang diberikan untuk latihan-latihan itu ternyata berbeda dengan pada saat ujian. Jadi maksud saya supaya enggak sia-sia waktunya anak-anak untuk belajar dan juga bisa lebih mendalami materi. Itu yang pertama. Jadi saya mau dari pihak sekolah itu benar-benar ada komunikasi dengan pihak Cambridge untuk materi yang akan diujikan itu apa. Jangan sampai, kita nggak tahu karena yang memberikan ujian dari sana. Kalau misalkan soal memang nggak akan diberitahu, tapi kalau untuk materinya pastikan ada kisi-kisinya. Karena pengalaman yang kemarin itu kan kisi-kisi diberikan mepet sekali, H-min berapa itu, H-1 atau Min 2 itu diberikan, jadi anak-anak kan juga belajarnya mendadak. Itu yang pertama dari segi materi. Kemudian yang kedua, untuk hasil CPT yang sudah yang sudah dibagikan, saya harap ada follow up-nya gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Terus ini bagaimana? Maksudnya dengan hasil yang seperti itu apakah sudah memenuhi syarat atau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, maksud saya gitu. Jadi nggak sekedar ini hasilnya sudah, terus ya sudah kita nggak tahu terus apa ini gitu maksudnya. Itu kan saya minta ada follow up-nya gitu. Jadi dari segi maksudnya ternyata
ini ada kekurangan di sana sini gitu, itu ada gitu. Jadi nggak semata-mata ini hasilnya dari Cambridge seperti ini ya sudah kita terima jadi seperti ini. Saya nggak ingin seperti itu karena di Cambridge ini kan juga ada usaha lebih yang kita berikan untuk anak-anak. Jadi saya juga memohon ada hasil yang berbeda gitu loh, maksud saya. Jadi misalkan ada, oh ini kemarin hasil ujiannya Cambridge, kita menerimanya seperti ini dari Cambridge. Terus ketika wali murid mohon penjelasan, terus ini maksudnya bagaimana itu pihak sekolah bagi saya belum bisa menjawab secara memuaskan gitu. Mohon maaf, ini sekedar masukan saja. Mungkin itu saja Ustazah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada 2 pertanyaan, langsung saya jawab, nggih. Ini ada halo, halo. Di sini maksudnya, yang di sini. Halo, nggih. Untuk pertanyaan pertama dari Bunda tadi apa? Bukan, ada lagi yang nanya. Oh, nggih, bayar. Untuk bayar yang $40 itu bukan biaya ujian, nggih. Itu biaya daftar ulang sebagai siswa Cambridge, siswa ICP. Jadi ini bukan biaya ujian. Kalau biaya ujian CPT sama IPT, jenengan sudah bayar semua di daftar ulang awal dulu. Itu sudah ada. Jadi ini adalah bayar daftar ulang yang kita baru tahu kemarin ketika Cambridge menginfokan akan ada ujian May series ini. Gitu. Untuk pembayarannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ummah Zahroh tadi, bahwasanya untuk pembayaran yang tahun ini, untuk ujian tahun ini diberikan kelonggaran untuk membayar sampai terakhir bulan Juni atau akhir tahun ajaran. Jadi bisa dimulai bulan ini, bisa dimulai bulan Mei, ya. April, Mei, Juni atau Mei, Juni gitu. Jadi itu pembayarannya seperti itu. Terus untuk pertanyaan Bunda Siva, bundanya Mbak Siva. Ini untuk tadi pembayaran sekali lagi saya jelaskan, ini bukan pembayaran ujian, ini adalah pembayaran registrasi atau daftar ulang sebagai siswa Cambridge School, Cambridge. Terus untuk materi, sekali lagi, untuk materi kita memang sudah mendapatkan framework. Framework itu apa bahasa Indonesianya, Ustazah? Kisi-kisi materi, kisi-kisi kurikulum kita sudah mendapatkan dari Cambridge. Dan buku yang kita beli untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas ICP dari kelas 1 dan kelas 3, itu kita juga beli di center. Kita juga beli di center. Jadi kita sudah on the track atau di jalan yang benar. Kita sudah punya kurikulumnya, kita beli bukunya di sana. Kenapa kok kita nggak beli buku di luar? Padahal sebenarnya banyak buku ICP itu, ada buku dari penerbit global, ada dari Marshall, Mentari itu ada, dan semuanya itu mahal-mahal. Tapi karena kita newcomer, orang baru, kita belum tahu sama sekali model ujiannya seperti apa. Jadi kita berusaha yang maksimal. Kita belinya buku dari senternya langsung. Buku terbitan dari Center UM, dan guru mengajarnya di kelas ya based on buku itu, berdasarkan materi yang ada di buku itu. Dan ketika kita baru pertama buka soal, ketika baru datang ke kita buka, itu juga kita berusaha, padahal sebenarnya nggak boleh. Kita kan membukakan harusnya nggak untuk dilihat, tapi untuk dimasukkan ke amplop. Tapi karena kita sangat penasaran bagaimana sih bentuk soalnya, akhirnya kita sempat lihat sekilas-sekilas. Jadi sekilas-sekilas yang kita lihat itu, yang kita rasa belum diajarkan, saya minta kepada para misis untuk mengajarkan dengan tipe soal yang berbeda. Maksudnya dengan soal yang berbeda. Tipe yang sama tapi soal yang berbeda. Nggak mungkin kita memberikan soalnya kita berikan kepada siswa juga, itu nggak mungkin, itu sangat tidak mendidik. Jadi soal-soal yang seperti itu, tipe-tipe seperti itu dengan soal yang berbeda, kami minta para misis untuk memberikan. Pada saat itu sudah diberikan seminggu sebelum pelaksanaan ujian. Itu adalah usaha maksimal dari kami.
Jadi itu sudah usaha maksimal. Sama juga dengan ujian-ujian kelas reguler. Dulu waktu soalnya adalah masih menginduk, bukan guru bikin sendiri, sudah pasti ada bedanya antara buku paket dengan soal. Tidak semua materi buku paket itu ada dalam soal. Tidak semua soal itu ada dalam materi. Itu sudah biasa dimanapun tempatnya. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Siva tadi, insya Allah kami sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pembelajaran on the record. Maksudnya di jalannya yang benar, on the track. Jadi kita sudah ingin jalan yang benar. Kita sudah dikasih, karena yang dikasih oleh Cambridge itu hanya kurikulum, ya. Kurikulumnya kita dikasih, tapi bukunya itu bebas. Karena itu untuk lebih amannya kita cari yang center, penerbit center. Kenapa? Karena untuk ujian pertama kemarin itu memang CPT, Center Progression Test. Jadi yang membuat dari pihak center. Gitu. Dan untuk rapotnya, memang rapotnya itu adalah rapot dari center, bukan kita yang buat. Dan follow up-nya, memang kita tidak memberikan follow up dari ujian kemarin. Kenapa? Karena kita sudah nggak tahu soalnya apa, sudah lupa sama soalnya. Kita pun nggak nyimpan soalnya, karena tidak boleh kita simpan. Semuanya harus dikirim ulang, dikembalikan ke Cambridge Center. Bahkan soal 2 tahun yang lalu, yang seharusnya sudah dilakukan ujian itu kan 2 tahun yang lalu. Terus karena mau pelaksanaan tiba-tiba pandemi, mundur sampai tahun depannya lagi, dan itu soal yang sudah dikirim tahun lalu nggak dipakai, tapi harus dikirim ulang ke center. Jadi sama sekali tidak boleh ada soal yang ada di sekolahan. Karena itu ketika memfollow up ujiannya kita juga nggak bisa. Follow up kita adalah dari hasil rapot itu, kira-kira siswa ini lemah di mana. Follow up-nya adalah dengan perubahan metode pembelajaran atau juga penambahan materi-materi yang memang diperlukan. Gitu. Jadi follow up kita baru sebatas itu, karena memang saya malah nggak tahu sama sekali soalnya apa. Yang tahu soalnya yang mengerjakan siswa-siswa saja. Jadi kita nggak bisa memberikan follow up misalnya yang diinginkan adalah kayak remedi gitu ya mungkin. Jadi soal kemarin itu gini itu nggak bisa sama sekali follow up seperti itu, karena kita sama sekali nggak punya file soalnya. Gitu. Tapi kedepannya kita terus untuk memperbaiki diri. Kemarin habis acara di Malang itu. Kemarin habis acara di Malang itu, Ustaz Uma Zahro ini sempat dihubungi oleh pihak Mentari, yaitu penerbit buku Marshall. Kemarin kita ketemu di kantor Ustaz Uma Zahro, saya nggak ikut. Uma Zahro sama pihak Mentari juga sudah ngobrol. Dari pihak Mentari juga sudah menjelaskan banyak hal tentang buku terbitan mereka yang mereka punya lebih banyak kelebihan dan hal-hal lain yang menarik di samping buku center. Karena itu ke depannya kita akan memakai buku center itu hanya pada materi sains. Kalau untuk matematik sama English kita akan pakai produk dari Marshall gitu, dari pihak Mentari Group. Itu juga adalah salah satu usaha kami untuk apa? Untuk agar kita mengajarkan hal-hal yang memang sesuai dengan kurikulumnya. Karena terus terang yang paling utama dalam pertemuan kami kemarin di Hotel Pelangi Malang selama 2 hari itu adalah adanya kurikulum baru dari Cambridge. Jadi ini juga kami tidak begitu paham. Saya sama Uma Zahro ini belum begitu paham dengan kurikulumnya yang berbahasa Inggris semua dan jelimet itu. Makanya itu nanti tidak dalam jangka waktu yang lama kami akan mengundang pihak center untuk datang ke SD Nurul Faiza, menjelaskan kepada para misis ini dan juga kami menjelaskan ulang tentang sebenarnya kurikulumnya itu seperti apa. Itu maksudnya seperti apa. Itu adalah salah satu usaha kami agar kelas ICP ini bisa lebih baik gitu. Yang akhirnya bermuara pada prestasi siswa yang juga meningkat. Itu yang usaha yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan semuanya dari pihak sekolah, para misis, serta siswa-siswa diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran ICP kelas ICP Cambridge ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan bundanya Mbak Siva. Dari yang lain mungkin ada yang
bertanya lagi, monggo. Bundanya Mas Alif, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Saya mau tanya, kalau yang kelas 3 itu kan nanti soalnya langsung dari Cambridge. Itu apa sekolah juga punya kisi-kisinya nanti, jadi anak-anak juga bisa dapat kisi-kisinya. Kalau yang kemarin kan masih hanya dari Universitas Muhammadiyah kan mungkin dapat kisi-kisinya ya. Nanti kalau yang dari Cambridge langsung itu apa? Nanti juga ada kisi-kisinya gitu, Ustazah. Kalau kalau ada, kalau memang nanti ada, kalau bisa kisi-kisinya itu dikasihkan mulai sekarang aja nggak apa-apa. Jadi anak-anak sudah mulai dilatih ngerjakan gitu. Jadi nggak mepet lah. Kalau bisa lebih banyak latihan lebih baik. Jadi nanti seandainya waktu liburan itu juga biar diajari orang tuanya masing-masing dulu gitu. Jadi kisi-kisi yang nanti kalau dapat itu biar diulang-ulang aja. Maksud saya gitu. Jadi siap gitu anaknya, Ustazah. Kalau ada, karena kan kalau kelas 3 kan tadi katanya langsung dari Cambridge-nya nggih. Ya, matur nuwun Ustazah. Oke, sami-sami. Bunda, untuk ini saya koreksi sedikit ya. UM itu bukan Universitas Muhammadiyah, tapi Universitas bukan ya? Negeri Malang. Yang dulu iya, Malang, sekarang jadi UM. Kalau Muhammadiyah Iya, iya, UMM. Jadi ini Universitas Negeri Malang. Yang center Cambridge itu UM, Universitas Negeri Malang. Terus untuk masalah kisi-kisi, ada Bunda yang kami sebutkan tadi dengan framework, nih. Terus ada contoh-contoh soal, itu ada dari pihak Cambridge, tapi tebelnya segini. Bisa ngelihat nih dengan Bunda? Bisa melihat tangan saya nih Bunda? Itu tebelnya segini. Kalau Bunda menghendaki untuk fotokopi, monggo saya silakan ke sekolahan. Gitu. Jadi ada tebelnya segini, itu pun nanti berbahasa Inggris pula gitu nih. Itu bukan kisi-kisi, itu contoh-contoh soal. Kalau kisi-kisinya beda lagi. Jadi total per mapel itu yang kemarin kami dapat dari Malang itu segini tebelnya. Iya, 3 buku. Itu 3 buku per mapel, matematik segini, sains segini, terus satunya English segini. Itu yang kami dapat oleh-oleh dari acara di Malang kemarin itu tebel banyak kertas yang kami bawa. Jadi kalau para bunda menghendaki untuk mendapatkan contoh-contoh soal, monggo ke sekolah untuk fotokopi. Tapi kalau seandainya boten, insya Allah para misis akan mengklasifikasikan tipe-tipe soalnya, terus membuat latihan soal yang sesuai dengan tipe-tipe itu. Mungkin ngonten Bunda Mas Alif Monggo kalau mau ke sekolah untuk melihat saja, penasaran gitu, melihat saja Ustazah, pengen tahu segimana, iya monggo, ada di ruangan saya. Monggo bunda-bunda yang datang ke sekolah nanti bisa mampir ke ruangan saya untuk melihat bukunya yang kami dapatkan dari Cambridge kemarin, gitu. Nggih, wonten Bunda nggih, ada lagi yang ditanyakan? Ini ada tambahan sedikit dari Umma Zahra. Sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, saya mau sedikit menambahkan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama untuk follow up dari hasil ujian CPT, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Umi Ainun atas pertanyaannya bundanya Mbak Syifa. Jadi sebenarnya follow up yang dilakukan itu sudah masuk pada pembelajaran lanjutan gitu. Selain itu, kenapa kita tidak memberikan waktu khusus? Karena kita include-kan pada materi yang sedang berjalan. Jadi misalnya materinya tentang edition, ya itu terus kita tekankan karena ternyata kemarin ada yang kurang. Namun jangan risau ayah bunda, dari pengalaman ujian kemarin nilainya siswa-siswi SD Nurul Faizah luar biasa. Kita
kita bisa acungi jempol. Karena rata-rata itu nilainya 70, 80, 90. Bahkan ada yang 96. Dan di bawah 70 itu minimalis. 80% itu di atas 70. Mayoritas itu 8 kepalanya. Jadi itu sudah luar biasa bagi kami. Untuk ayah bunda kelas 1 yang baru bergabung, kita optimis saja untuk bisa mendampingi siswa-siswi SD Nurul Faizah, dan usaha para MIS sudah sangat maksimal. Kita tetap follow up tapi dengan tanpa judul follow up. Judulnya tidak follow up tapi isinya adalah follow up dan pengayaan materi serta persiapan untuk ujian yang akan datang. Selain itu juga kami kan dari pihak sekolah harus menyeimbangkan antara berbagai kepentingan. Dari hasil terima rapot kemarin, wali murid banyak yang mengeluh materinya kebanyakan, jadi kami harus mengurangi. Lalu jamnya juga dikurangi. Nah setelah jam-jam dikurangi, ini mapel yang lain kan juga minta pertanggungjawabannya. Jatah saya kapan, jatah saya kapan. Akhirnya kami memang berusaha menyeimbangkan antara materi-materi ICP dengan materi-materi yang lain. Dan ini sudah usaha maksimal dari mengakomodir semua masukan yang kami terima, baik dari pihak Ustadz-Ustadzah maupun dari pihak wali murid. Selanjutnya untuk masalah kisi-kisi, sebenarnya tidak ada kisi-kisi untuk ujian ICP sebenarnya. Tidak ada kisi-kisi. Permintaan kisi-kisi itu karena kita terbiasa dikasih kisi-kisi kalau ujian sekolah. Jadi kita terbiasa dimanjakan. Sebenarnya kalau ICP tidak ada kisi-kisi. Adapun kemarin ada kisi-kisi itu buatannya Miss sendiri yang mencoba menerjemahkan dari framework-nya kurikulum Cambridge. Nah, karena dari beberapa pertanyaan ada 2 yang bertanya tadi yang mengacunya pada pertanyaan kisi-kisi, saya akhirnya terfikirkan, saya tawarkan kepada ayah bunda. Selama ini yang mempelajari framework-nya kurikulum Cambridge kan kami pihak sekolah dan para miss-miss pengajar di kelas ICT SD Nurul Faizah. Jika memang ayah bunda berkenan, mungkin akan kita jadwalkan di awal tahun ajaran sosialisasi framework kurikulum Cambridge. Jadi yang tahu gambaran umumnya bukan cuma sekolah maupun siswa-siswi, maupun guru-guru, tetapi wali murid juga yang mau saja, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Saya belum selesai sudah banyak yang ketawa. Jadi yang mau saja mungkin mengikuti sosialisasi framework Cambridge sehingga wali murid pun punya gambaran sebenarnya apa sih stick 1, stick 2, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya itu targetnya apa sih gitu. Walaupun sebenarnya frameworknya kurikulum nasional saja belum tahu juga ya Bunda. Ini hanya tawaran. Kalau panjenengan kepingin tahu juga frameworknya kurikulum Cambridge, kami siap memberikan sosialisasi nanti di tahun ajaran. Kalau panjenengan juga pengen tahu frameworknya atau capaian pembelajarannya kurikulum 2013, kami juga akan akomodir biar sama-sama tahu gambaran, walaupun nggak paham-paham banget, tapi minimal gambarannya tahu. Itu hanya tawaran. Kalau memang berkenan, silakan nanti ditindaklanjuti, japri saja nih, jangan di grup nih. Ditindaklanjuti ke walas masing-masing, Miss. Kayaknya iya deh gitu. Jadi nanti Miss-nya akan ngelis siapa yang berkenan. Kalau memang banyak yang berkenan, akan kita adakan sosialisasi framework kurikulum Cambridge. Mungkin itu masukan dari saya. Monggo Bunda, Ayah, Bunda. Kayaknya ada ayah yang nyender aja shock. Senang ya. Positive thinking. Sambil layar-layar. Monggo. Nggih. Oh, ada. Sampai kelas 6. Kelas ICP itu sampai kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kelas ICP. Hanya saja kita masih sampai kelas 3 karena kemarin untuk waktu kita mendaftar ICP kelas 4 itu tidak mungkin untuk ikut nih. Banyak hal yang membuat kelas 4 tidak kita ikutkan ICP juga. Di samping juga personilnya yang minimalis kelas 4 nih. Kan kecil sekali, sedikit gitu. Jadinya kemarin yang kita buka, pertama kita buka hanya kelas 1 saja, kelas 2 kan awalnya nggak ada.
ongoing. Jadi kelas 2 itu awalnya belum jadi ICP, hanya kelas 1 saja ICP, cuman ternyata banyak wali murid kelas 2 yang terus, oh Ustazah pengen gitu ya Ustazah. Umi pengen kelas 2 juga ada ICP-nya kan, berawal dari orang tua murid. Masa nggak bisa sih gitu kan? Kita juga pengen ICP. Akhirnya kita tindak lanjuti ke Cambridge Center, bisa, ternyata bisa. Akhirnya sebelum kita buka benar-benar, kita waktu itu mengumpulkan para wali murid ya. Wali murid kelas 2 saya ingat di musola sini untuk kita membahas apakah berkenan untuk dibuka ICP ataukah tidak, kalau berkenan dengan konsekuensinya yang macam-macam itu gitu. Akhirnya terus jadi dibuka dan diadakan tes juga. Jadi itu tahun ajaran tiba-tiba dari satu kelas menjadi 2 kelas, satunya ICP, satunya reguler waktu itu kelas 2. Oke, sekarang menjadi kelas 3 gitu. Jadi nanti kelas 4-nya gitu tetap ICP juga, kelas 5-nya ICP, dan kelas 6 pada saat kelas 6 itu adalah ada ujian checkpoint, ujian akhir. Jadi kalau ujian sekolah sekarang UN kan nggak ada, tapi ada ujian sekolah. Tapi untuk ICP ada tambahan ujian lagi yaitu ujian checkpoint, ujian akhir dari Cambridge. Gitu. Wonten nggih Ayah Bunda nggih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Apa sudah paham semua? Kalau sudah paham semua berarti yang monggo. Nggih, monggo. Nggih. Nanti kelas 2. Kan kelas 1 sudah ikut dibayar awal itu, sudah masuk. Iya. Registrasi awal sudah. Nggih. Nah ini untuk yang kelas 2, 3, 4. Nggih, ini untuk pembayaran yang $40, ada yang bertanya, siapakah yang harus membayar? Yang harus membayar adalah siswa ICP, siswa-siswi ICP kelas 2 dan 3. Kalau yang kelas 1 belum ya, karena sudah membayar 2.500.000. Tidak usah membayar karena sudah membayar kemarin di awal yang 2.500.000 itu sudah include di situ. Jadi yang harus bayar daftar ulang adalah kelas 2 dan kelas 3. Bayarnya $40, nggih, $40. Gitu nggih. Jadi kalau yang kelas 1 tidak usah bayar, yang bayar hanya kelas 2 dan kelas 3 saja. Sampun? Nggih. Sampun, kalau sudah selesai berarti tugas kita selanjutnya adalah mempersiapkan. Jadi kita bersama-sama bekerja sama antara misis di kelas masing-masing dengan ayah bunda untuk mempersiapkan putra-putri kita dalam rangka pelaksanaan ujian CPT dan ICP. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah mudahkan para misis dan putra-putri kita untuk mempersiapkan dan melaksanakan ujian May Series pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Juni 2021. Mungkin itu saja, jika tidak ada yang bertanya dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Ainun Kale Umma Zahro atas sosialisasi ujian IPT dan CPT untuk kelas ICP. Alhamdulillah berakhir sudah pertemuan rapat sosialisasi ujian IPT dan CPT untuk kelas ICP. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua yang telah join Zoom pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.